الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي قلب صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah, ya sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yang mana kalau kita harus memberinya mungkin Bapak hadirin sekalian, dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, malam sampai dengan pagi lagi, kita tidak akan mampu memberi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya Allah berikan kepada kita satu di antaranya yang sangat penting, satu di antaranya yang sangat harus kita jaga, ialah nikmat iman. Karena dengan nikmat tersebut, maka kita bersama-sama bisa hadir, duduk di masjid yang kita banggakan ini, duduk bersama, sujud bersama di masjid yang kita cintai ini, yakni dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga beliau, sahabat beliau dan kita yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai dengan yaumul kiamah nanti. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan bagian daripada syafaatnya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu khatib berwasiat terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita selalu berusaha untuk menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dari yang sunnah sampai dengan yang wajib. Kemudian di samping itu juga kita berusaha untuk meninggalkan sampai benar-benar tidak mengerjakannya lagi segala bentuk yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya hadirin
Dengan jalan ini maka insya Allah Allah akan hadirkan ketenangan ke dalam kehidupan kita, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Hadirin rahimakumullah, perlu sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita sadari bahwa setidaknya kita harus mengetahui akan adanya penyakit, dan penyakit tersebut setidaknya terbagi ke dalam kedua golongan. Yang pertama ialah penyakit zahir dan yang kedua ialah penyakit batin. Berbicara tentang penyakit zahir, hadirin, sangat banyak jenisnya, sangat banyak macamnya. Mungkin di antara kita pun pernah mengalaminya atau bahkan mungkin sering. Dari yang bentuknya sangat ringan sampai dengan yang sangat membahayakan tubuh kita. Mungkin dari yang masuk angin, sakit kepala, atau bahkan mungkin jantung, liver, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada sesuatu yang berbentuk penyakit zahir ataupun penyakit badan. Maka dengan penyakit zahir ini biasanya kita senantiasa merasakan ketika kepala kita sakit, maka terasa kepala kita sakit. Ketika kaki kita sakit, maka terasa kaki kita sakit. Ketika jantung kita sakit, maka terasa gejala-gejala yang pun sakit. Tetapi tidak dengan yang satu, yang mana yang disebut dengan penyakit batin. Penyakit batin ini adalah penyakit hati. Tadi di awal khutbah disampaikan bahwa kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, kata baginda Rasulullah. Tatkala daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan sebaliknya, tatkala segumpal daging tersebut buruk ataupun sakit, maka sakit kuat badannya. Ketahuilah itu ialah hati. Maka penyakit hati seringkali kita tidak menyadarinya. Kita merasa mungkin badan kita memang sehat secara zahir, tetapi sesungguhnya hati kita, batin kita pada saat itu sedang mengalami sakit, tetapi kita tidak menyadarinya. Maka penyakit hati ini merupakan penyakit yang harus kita hati-hati dalam merasakannya dan menjaganya. Jarang sekali kita yang merasakan bahwa ketika hati kita sedang sakit, kita merasa bahwa kita sedang sakit. Akan tetapi ketika kita sedang sakit, hati kita sedang sakit, kita merasa bahwa kita dalam keadaan sehat-sehat. Tidak merasa dalam keadaan baik-baik saja. Kita merasa tidak memiliki masalah dan lain sebagainya. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka perlu kita ketahui dari berbagai macam jenis sakit hati atau hati yang sakit. Di antaranya ialah penyakit sombong, iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Itu merupakan penyakit hati yang harus kita jaga agar tidak kita miliki, yang harus kita hindari agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena kenapa? Sejarah membuktikan bahwa penyakit hati ini sangat membahayakan, bahkan sangat mengenaskan bagi seorang pemiliknya di ujung akhir hayatnya. Kita lihat Firaun dengan kesombongannya menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka Allah matikan hidupnya dengan secara mengenaskan, ditenggelamkan di dalam laut. Kita lihat Qarun dengan kesombongannya, dengan hartanya yang ia miliki, ia pamerkan kepada orang lain dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka Allah akhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Yang timbul Allah timbul di dalam tanah beserta harta-hartanya. Maka sangat berbahaya penyakit hati ini, hadirin. Kita sebagai seorang beriman sudah tentu harus menghindari dan jangan sampai mendekati penyakit-penyakit ini. Mungkin bahkan terkadang sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang pelupa, terkadang kita sering seperti itu. Tetapi setidaknya
Ketika kita sedang sakit, maka kita membutuhkan obat. Sama seperti badan kita. Ketika badan kita sedang sakit, kita pergi ke dokter. Sakit kepala, sakit kaki dan lain sebagainya, kita pergi ke dokter. Kita meminta obat kepada dokter. Konsultasi, menanyakan dengan penyakit yang sedang kita alami. Begitu juga dengan hati kita hari ini. Ketika hati kita bermasalah, maka setidaknya harus kita obati. Dan obat tersebut seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, setidaknya dalam mengobati hati yang pertama ialah dengan berzikirlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dikala senang maupun dikala sedih, dikala sempit maupun dikala lapar, dikala sehat maupun dikala sakit, dikala bahagia maupun dikala menderita. Di berbagai macam jenis keadaan, maka senantiasa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua setidaknya ialah agar supaya hati kita sehat, yakni dengan senantiasa membaca Quran, dengan memahami maknanya. Dengan demikian maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Seperti suatu ketika seorang sahabat bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, ketahuilah hati itu ibarat besi. Besi itu jikalau dibiarkan, maka dia akan berkarat. Ketika besi berkarat, maka dia akan bobrok, akan tepung, maka dia akan hancur. Begitu juga dengan hati. Ketika hati kita dibiarkan, ketika hati kita tidak diobati, maka hati kita pun akan hancur. Hati kita pun akan rusak. Hati kita pun akan sakit. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu apakah obatnya agar hati kita tidak sakit? Maka kata baginda Rasulullah, hendaknya engkau mengingat Allah dan senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sering kita jumpai mungkin di berbagai macam lingkungan kita ada fenomena yang sangat unik. Seharusnya kita sebagai seorang beriman tidak seperti itu. Ketika kita sedang sakit, kemudian kita konsultasi kepada seorang dokter, kemudian dokter menyarankan kepada kita agar senantiasa mengkonsumsi obat A, B, C dan lain sebagainya. Lalu kita pun mengikutinya. Kemudian ketika hati kita sedang bermasalah, hati kita sedang sakit, Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta alam ini, yang memerintahkan, yang mengajarkan, yang memberikan arahan untuk mengobati daripada penyakit tersebut dengan senantiasa tadi membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang kita sebagai seorang beriman, kita enggan atau bahkan kita lupa, bahkan kita tidak memperhatikannya. Maka sekali lagi sebagai seorang beriman, penyakit dohir itu berbahaya, tetapi penyakit batin jauh lebih berbahaya. Karena ketika hati kita sakit, maka semua badan kita akan sakit. Oleh karenanya, mari senantiasa kita jaga badan kita. Kemudian juga yang lebih penting, kita jaga dohir kita, hati kita, agar senantiasa bersih dan melahirkan badan kita yang sehat dengan cara setidaknya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil